Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Trizafira dari kelas 12 MIPA 4 SMA Negeri Titian Teras Haji Abdurrahman Saiti. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai perkembangan iptek terhadap NKRI. Kita jawab pertanyaan yang nomor 1. Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjaga nilai ketuhanan yang Maha Esa. Perkembangan iptek di satu sisi memang berdampak positif, yakni dapat memperbaiki kualitas hidup manusia. Tapi di sisi lain, tak jarang iptek berdampak negatif karena merugikan dan membahayakan kehidupan dan martabat manusia. Disinilah peran agama sebagai pedoman hidup menjadi sangat penting untuk ditengok kembali. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila sangat mendorong dan mendasari akan perkembangan iptek yang baik dan terarah. Dasar ketuhanan yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia adalah mutlak. Dalam masyarakat modern yang berbasis iptek, terlihat kecenderungan lunturnya kehidupan keagamaan. Hal ini bukan tantangan yang sederhana, tetapi tantangan yang luar biasa, karena landasan moral mengenai kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban adalah keimanan dan ketakwaan. Lanjut ke soal yang nomor 2. Sikap-sikap positif terhadap pengaruh iptek dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kita tetap harus mengutamakan nilai-nilai ketuhanan, seperti yang ada dalam Pancasila. Apalagi negara Indonesia merupakan negara yang mencampur adukan norma agama terhadap norma-norma lainnya. Jangan karena pengaruh iptek, kita melupakan nilai ketuhanan. Kita harus menyaring terlebih dahulu, agar kita dapat mengambil manfaatnya dan membuang kerugiannya. Baiklah, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Kemajuan iptek memiliki beberapa pengaruh terhadap bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Kita harus memiliki sikap selektif dalam menghadapi pengaruh negatif yang bisa mengganggu kebinekaan. Kita harus tetap memperkukuh persatuan di tengah-tengah kemajuan iptek yang terus berkembang. Iptek boleh berkembang, akan tetapi persatuan harus tetap terjaga. Jangan biarkan radikalisme dan terorisme berkembang mengikuti perkembangan iptek yang semakin maju. Soal yang keempat, pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengaruh positif kemajuan iptek dalam aspek politik. Yang pertama, memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia. Yang kedua, memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah. Yang ketiga, memberi peluang untuk lebih menegakkan nilai-nilai demokrasi. Bagian yang kedua, pengaruh positif iptek bagi kehidupan ekonomi yang dapat kita ambil. Di antaranya, 1. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. 2. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. 3. Meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Yang keempat, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Bagian yang ketiga yaitu pengaruh positif iptek dalam aspek sosial budaya. Di antaranya, kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya. Sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Selain itu juga, dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Dan bagian terakhir yaitu pengaruh positif iptek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan yang dapat kita ambil. Di antaranya, 1. Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi
sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Lanjut soal yang kelima, pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. A. Dalam aspek politik. Nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya, hal tersebut terjadi akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Pengaruh negatif lainnya dari kemajuan iptek yang mesti diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Para pelaku gerakan tersebut pada umumnya merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. B. Dalam aspek ekonomi. 1. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. 2. Cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan makin mudahnya orang asing menanam modal di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Yang ketiga, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. C. Dalam aspek sosial budaya. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. 3. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri, serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. 4. Bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan yang miskin. 5. Munculnya gejala westernisasi. 6. Makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan setia kawanan sosial. 7. Makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir, dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Demikian jawaban-jawaban mengenai pengaruh iptek terhadap NKRI. Saya harap dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.